Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu Serikat Pekerja dan Perundingan Bersama. Dengan saya sendiri, Yana Dewi Jayanti dengan akhir NIM 464, dan rekan saya, Nabila Aprilia Sandi dengan akhir NIM 458, dan juga Fikri Niko Putra dengan akhir NIM 684. Untuk materi yang akan kami presentasikan, yang pertama, mengapa serikat pekerja ada. Yang kedua, struktur dasar serikat pekerja. Yang ketiga, alasan seorang karyawan bergabung dalam serikat pekerja. Yang keempat, prevalensi serikat pekerja. Yang kelima, strategi buruh yang terorganisasi gerakan yang lebih kuat. Yang keenam, undang-undang yang berpengaruh terhadap perundingan bersama. Yang ketujuh, langkah-langkah yang mengarah pada pembentukan unit perundingan bersama. Dan yang kedelapan, proses perundingan bersama serta permasalahan dalam perundingan bersama. Yang berikutnya, mempersiapkan perundingan dan perjanjian perundingan. Yang ke-10, kegagalan dalam negosiasi proses. Yang ke-11, hal-hal yang terlibat dalam mencapai, meratifikasi, dan melaksanakan perjanjian buruh. Dan yang ke-12, prosedur pengaduan di lingkungan serikat pekerja. Kemudian pencabutan sertifikasi serikat pekerja. Yang ke-14, perundingan bersama di sektor publik. Dan yang terakhir adalah studi kasusnya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengapa serikat pekerja ada. Serikat pekerja ada karena suatu kebutuhan yang fungsinya untuk melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja, karena adanya perusahaan yang biasanya menempatkan keputusan yang tidak menguntungkan para karyawan, gitu, misal kayak upahnya rendah, kemudian kondisi kerja yang tidak aman bagi karyawan. Oleh karena itu dibutuhkan kesatuan serta upaya bersama dari para karyawan sehingga mampu memiliki power yang lebih besar untuk mampu bernegosiasi guna mendapatkan ketentuan serta hak yang lebih baik. Yang berikutnya, mengapa karyawan bergabung dengan serikat pekerja? Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan seorang karyawan bergabung dengan serikat pekerja. Hal ini berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu serta melibatkan pertimbangan pekerjaan pribadi, sosial, serta politik. Terdapat alasan utama seorang karyawan bergabung dengan serikat pekerja, yaitu ketidakpuasan seorang karyawan tersebut terhadap manajemennya. Berikut alasan umum mengenai adanya ketidakpuasan karyawan. Yang pertama ada kompensasi dan tunjangan karyawan. Seorang karyawan pastinya menginginkan imbalan yang adil dan merata. Pentingnya psikologis dari penyelesaian yang melibatkan jumlah gaji yang dibandingkan dengan pekerjaan lain yang melakukan hal serupa atau ekuitas karyawan. Kemudian yang berikutnya, anggota serikat pekerja mengetahui dengan tepat dasar gaji mereka dan perbandingan dengan gaji orang lain. Karyawan tercakup dalam perjanjian perundingan bersama menikmati upah tinggi dan lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam berbagai program kunjungan karyawan. Kemudian yang kedua ada keamanan kerja. Jika suatu perusahaan tidak memberikan rasa aman dalam bekerja kepada karyawannya, maka seorang pekerja tersebut dapat berpindah ke serikat pekerja. Yang ketiga, sikap manajemen. Seorang karyawan tentunya ingin dianggap sebagai komoditas yang penting bagi perusahaan, serta seorang karyawan tentunya tidak suka mendapatkan perlakuan sewenang-wenang oleh para manajer mereka. Dalam beberapa perusahaan, seorang manajer terkadang kurang peka terhadap kebutuhan para karyawan di kerjanya. Dalam situasi berikut, seorang karyawan akan merasa bahwa mereka memiliki pengaruh yang kecil atau bahkan tidak sama sekali dalam urusan pekerjaan. Sikap seorang manajer mungkin dapat tercermin dari tindak geriknya. Seorang karyawan terkadang merasa lebih diperlakukan sebagai mesin gitu daripada manusia. Yang berikutnya, struktur serikat pekerja. Yang pertama ada serikat lokal. Pekerjaan lokal merupakan aspek penting dari struktur serikat pekerja, karena memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan komunitasnya dan beradaptasi dengan kegiatan sosial. Terdapat dua jenis pekerja lokal, yaitu pemerintah dan juga industri. Pekerjaan di pemerintah melibatkan tugas atau kegiatan tertentu di bidang tertentu, sedangkan pekerjaan di industri melibatkan semua pekerjaan di pabrik atau kelompok tertentu. Organisasi ketenagakerjaan lokal memainkan peran penting dalam mendorong kerjasama dan memfasilitasi lapangan kerja. Fungsi serikat pekerja lokal sendiri banyak dan beragam. Mengelola perjanjian perundingan bersama dan mewakili pekerja dalam menangani keluhan mereka, dua kegiatan yang sangat penting. Dan juga fungsi lainnya itu termasuk memberikan
informasi kepada anggota mengenai isu-isu ketenagakerjaan, mendorong peningkatan keanggotaan, memelihara kontak yang efektif dengan Serikat Pekerja Nasional, jika diperlukan, kemudian juga melakukan negosiasi dengan manajemen di tingkat lokal. Yang berikutnya adalah Persatuan Nasional. Serikat Pekerja Nasional adalah yang paling berpengaruh dalam struktur serikat pekerja, karena sebagian besar penduduk setempat berafiliasi dalam Serikat Pekerja Nasional. Serikat pekerja ini diatur berdasarkan konstitusional dan konvensi perburuhan nasional yang berjangka waktu 2 hingga 5 tahun. Mereka mengorganisir buruh di yurisdiksi mereka, berpartisipasi dalam Serikat Pekerja Nasional, dan membantu angkatan kerja dalam negosiasi. Serikat Pekerja Nasional menyediakan berbagai layanan pendidikan dan penelitian, mengorganisir serikat pekerja, memberikan nasihat hukum, dan berpartisipasi aktif dalam Serikat Pekerja Nasional dan juga asing. Yang berikutnya AFL-CIO atau American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization. Jadi ini merupakan organisasi buruh nasional dengan keanggotaan jangka panjang dan otoritas formal. Mereka mewakili 12,5% serikat pekerja nasional dan internasional, termasuk 3% di Working America. Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan kerja kolektif dan masalah internal yang dihadapi oleh buruh terorganisir, serta diatur oleh konvensi nasional dan dapat berafiliasi dengan berbagai departemen tenaga kerja dan industri. Kemudian yang terakhir adalah Change to Win Coalition. Jadi ini merupakan federasi serikat pekerja yang dibentuk oleh American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pekerja Amerika di industri yang tidak dapat direlokasi atau direlokasi ke luar negeri untuk menjamin kondisi kerja yang lebih baik. Koalisi yang dipimpin oleh SEIU ini berfokus pada serikat pekerja baru dibandingkan melakukan lobby. Hal ini bertujuan untuk mendorong pekerja untuk melakukan outsourcing pekerjaan dengan fokus pada kebijakan e-government dan berinvestasi pada dana terkait ketenagakerjaan untuk mendukung tindakan politik. Yang berikutnya ada prevalensi serikat pekerja. Biro Statistik Tenaga Kerja melaporkan persentase pekerja dalam angkatan kerja adalah 11,3%, dengan jumlah pekerja dalam angkatan kerja meningkat dari 14,5 menjadi 17,7%. Pada tahun 2013 terdapat 7,2 juta pekerja di sektor publik dibandingkan dengan 7,3 juta pekerja di sektor swasta. Angkatan kerja mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan terdapat beberapa kemungkinan penyebab terjadinya tren ini. Yang pertama ada serikat pekerja sering mengintimidasi pekerja untuk menjadi anggota dan menggunakan taktik tersebut untuk meningkatkan keanggotaan, kekuatan, dan mengabaikan suara banyak orang. Seiring berjalannya waktu, intimidasi agama ini semakin meluas. Kemudian, serikat pekerja adalah suara untuk melindungi hak kelompok yang kurang beruntung, termasuk peneliti, pekerja lanjut usia, dan ras minoritas. Dan mulai tahun 1960-an terdiri dari peraturan undang-undangan. Kemudian juga globalisasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan partisipasi angkatan kerja dan berbagai cara, seperti pasar tenaga kerja yang lebih berkualitas seperti Toyota dan Honda, yang memerlukan kualitas yang lebih tinggi, sedangkan kebutuhan akan partisipasi angkatan kerja meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian Boeing, Jerman, dan Volkswagen ini membangun pabrik canggih di Tennessee yang memiliki hak untuk mempekerjakan pekerja yang melarang manajemen dan pekerja-pekerja imigran untuk mengadakan perjanjian yang mewajibkan pekerja seumur hidup. Dan juga serikat pekerja di sektor publik adalah yang tertinggi dan pemerintah dibandingkan di sektor swasta, masih mendapatkan tantangan di seluruh negeri. Penolakan terhadap pembentukan serikat pekerja di sektor publik adalah kecil dibandingkan di sektor swasta. Nah, jadi Gubernur Wisconsin Scott Walker ini menandatangani undang-undang pada tahun 2011 dan juga 2013. Next. Kemudian berikutnya ada strategi buruh yang terorganisasi untuk gerakan yang lebih kuat. Yang pertama ada anggota serikat yang berlokasi strategis, yaitu pekerjaan yang dimiliki oleh anggota serikat pekerja seperti kekuatan serikat pekerja yang terdiri dari tidak proporsional dan strategis. Perusahaan yang tergabung dalam serikat pekerja juga dapat menentukan kekuatan serikat pekerja.
Kemudian yang berikutnya, menarik persatuan. United Automobile, Aerospace, and Agriculture Implementers of America atau UAW telah menerapkan strategi untuk meningkatkan produktivitas dengan menggunakan produk berkualitas tinggi. Hal ini dicontohkan oleh desainer interior yaitu Jason Control untuk beberapa mobil sport gitu yang menyebabkan peningkatan permintaan dan peningkatan kolaborasi antara UAW dan juga GM. Kemudian berikutnya keterlibatan politik pada tahun 1955 tujuannya adalah untuk mempromosikan demokrasi melalui buruh yang terorganisir. Serikat Pekerja bertujuan untuk mewakili dan mendukung kandidat yang paling memenuhi syarat yang memiliki pengaruh signifikan dalam kursi kepresidenan dan kongres. Mereka juga mempengaruhi partai dan komunitasnya masing-masing. Serikat Pekerja yang memainkan peran penting dalam memobilisasi pekerja dan komunitasnya, sehingga menjadikannya mereka bagian penting dalam arena politik. Mereka memberikan dana kepada para kandidat untuk membantu mereka mengatasi isu-isu pro buruh, dan Federasi Hubungan Perburuhan Federal menyumbang lebih dari 60 juta dolar. Kemudian yang berikutnya ada persatuan pengasinan, yaitu Union Salting. Jadi merupakan suatu proses pelatihan bagi karyawan untuk bekerja di suatu perusahaan dan kemudian bekerja di perusahaan tersebut. Secara tradisional digunakan dalam industri konstruksi dan perhotelan. Kemudian yang kelima ada membanjiri komunitas. Membanjiri komunitas adalah proses komunitas yang membanjiri komunitas dengan penyelenggara untuk menargetkan bisnis tertentu dalam pengorganisasian. Mereka adalah orang-orang muda, ambisius, dan berpendidikan perguruan tinggi yang memiliki ketertarikan terhadap buruh AS. Penyelenggara bertemu dengan karyawan dan dalam kelompok kecil. Kemudian yang keenam ada kampanye kesadaran masyarakat. Organisasi kesejahteraan masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kondisi kerja karyawan, memberikan upah tunjangan, dan dukungan yang lebih baik. Organisasi ini sering dijadikan alternatif pemerintah karena banyak perusahaan yang mendukung karyawannya. Ini juga membantu mengatasi kondisi kerja yang negatif, berkonsultasi dengan editor lokal, dan memberikan dukungan administratif. Yang berikutnya ada membangun dana penyelenggara. Jadi AFL CEO ini juga membantu afiliasi untuk menambah dana pengorganisasian, meningkatkan pendanaan untuk lembaga pengorganisasiannya, melatih para penyelenggara, dan meluncurkan kampanye iklan untuk menciptakan dukungan publik yang lebih luas. Kemudian yang 8 ada Serikat Pekerja Bermitra Sekolah Menengah. Beberapa sekolah di Seidel telah menerapkan program untuk membantu transisi siswa dari kelas konstruksi ke asosiasi lading dan lokal. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan di berbagai bidang seperti konstruksi, pemeliharaan, pengelolaan AC, gas, dan udara. Kemudian berikutnya ada mengorganisir pekerja muda. Strategi utama yang ditetapkan oleh manajemen tenaga kerja adalah mendorong pekerjaan yang lebih baik, yang dapat dilakukan pada waktu yang tepat karena tingginya jumlah pekerja berupa rendah di kelompok saat ini. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, pekerja berupah rendah lebih cenderung menjadi bagian dari angkatan kerja dua tingkat. Model organisasi yang bersifat top-down, bottom-up, dan birokratis yang mendorong pekerjaan yang lebih baik juga penting untuk mendorong pekerjaan yang lebih baik. Kemudian berikutnya ada pengorganisasian melalui cek kartu. Pemeriksaan kartu adalah pendekatan pengorganisasian oleh buruh yang membentuk serikat pekerja melalui pemilihan umum yang tidak rahasia. UAW menyatakan kemampuan kartu dan membentuk kesejahteraan pekerja yang tidak rahasia. Nah, selanjutnya ada undang-undang yang mempengaruhi perundingan bersama. Yang pertama ada Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional, Undang-Undang Nasional tentang Kepentingan Nasional atau National Law on National Interest tahun 1935 juga dikenal sebagai Wagner adalah kerangka legislatif penting dalam mengatur hak individu untuk berorganisasi dan berpartisipasi dalam perundingan bersama, sebagaimana didefinisikan dalam UU Wagner bagian 7, yang bunyinya pekerja mempunyai hak untuk berorganisasi sendiri, untuk membentuk, bergabung, atau membentuk organisasi buruh yang melakukan perundingan bersama melalui perwakilan yang mereka pilih sendiri, dan untuk terlibat dalam kegiatan bersama lainnya untuk tujuan perundingan bersama atau saling membantu lainnya atau perlindungan. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Perburuhan Hubungan Manajemen.
terdapat beberapa perubahan penting mengenai hubungan seimbang antara buruh dan manajemen suatu perusahaan. Diperkenalkan oleh perjanjian Taft-Hartley. Yang pertama, memodifikasi bagian 7 untuk memasukkan hak pekerja untuk tidak melakukan aktivitas serikat pekerja dan juga terlibat di dalamnya. Yang kedua, melarang penutupan toko dan mempersempit kebebasan para pihak untuk mengesahkan serikat buruh toko. Yang ketiga, memperluas hak kebebasan berpendapat bagi pengusaha. Yang keempat, menetapkan bahwa pengusaha tidak perlu mengakui atau melakukan tawar-menawar dengan serikat pekerja yang dibentuk oleh. Kemudian yang kelima, memberikan hak kepada karyawan untuk mengajukan petisi pencabutan sertifikasi. Dan yang keenam, memberikan intervensi pemerintah dalam mogok darurat nasional. Kemudian yang undang-undang yang terakhir adalah Undang-Undang Anti Diskriminasi dan Perintah Eksekutif. Undang-undang federal dan perintah eksekutif yang dirancang untuk melindungi karyawan dari diskriminasi ilegal, yaitu diskriminasi usia dalam ketenagakerjaan, kemudian diskriminasi kehamilan, pembayaran setara, dan berbagai negara bagian dan lokal yang memberikan perlindungan serupa atau yang lebih baik. Bab 7 yaitu langkah-langkah yang mengarah pada pembentukan unit tawar-menawar. Sebelum serikat pekerja dapat menegosiasikan kontrak, serikat pekerja harus terlebih dahulu dibentuk atau disertifikasi. Perundingan bersama adalah salah satu bagian penting dari tindakan tersebut. Unit perundingan terdiri dari sekelompok pekerja yang tidak harus menjadi anggota serikat pekerja yang diakui oleh pemberi kerja atau disertifikasi oleh lembaga administratif sebagai kelompok yang layak untuk diwakili oleh organisasi buruh untuk tujuan perundingan bersama. Next. Langkah-langkah yang menuju membentuk unit perundingan. Yang pertama yaitu penandatanganan kartu otorisasi. Kartu otorisasi merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa seorang pekerja ingin diwakili oleh organisasi buruh dalam perundingan bersama. Bukti ketertarikan ini terlihat ketika setidaknya 30% pekerja dalam suatu kelompok kerja menandatangani kartu otorisasi. Kebanyakan pengurus serikat pekerja tidak akan melanjutkan kecuali setidaknya 50% pekerja dalam kelompok menandatangani kartunya. Yang kedua ada permohonan pemilu. Petisi untuk pemilihan dapat diajukan ke kantor regional NLRB yang sesuai dan NLRB akan melakukan investigasi. Tujuan pemeriksaannya yaitu yang pertama, apakah Dewan mempunyai yuridikasi untuk penyelenggaraan pemilu? Yang kedua, apakah terdapat cukup minat karyawan untuk membenarkan pemilihan tersebut? Yang ketiga, apakah ada pertanyaan tentang keterwakilan? Misalnya, perwakilan karyawan punya menuntut pengakuan, namun ditolak oleh pemberi kerja. Yang keempat, apakah pemilihan tersebut akan menyertakan karyawan yang sesuai dalam unit perundingan? Yang kelima, apakah perwakilan yang disebutkan dalam petisi memenuhi syarat? Yang keenam, apakah ada hambatan terhadap pemilu dalam bentuk kontrak yang sudah ada atau pemilu sebelumnya yang diselenggarakan dalam 12 bulan terakhir? Jika syarat-syarat ini telah dipenuhi, NLRB biasanya akan memerintahkan diadakannya pemilu dalam 30 hari. Selanjutnya, yang ketiga ada kampanye pemilu. Ketika pemilu telah diperintahkan, baik serikat pekerja maupun manajemen biasanya secara aktif mempromosikan tujuan mereka. Serikat pekerja akan terus mendorong pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja, dan manajemen mungkin akan memulai kampanye untuk memberitahu para pekerja mengenai keuntungan jika mereka tetap bebas dari serikat pekerja. Hasil pemilu akan dinyatakan tidak sah jika kampanye tersebut ditandai dengan tindakan yang dianggap NLRB mengganggu kebebasan pegawai. Contohnya yaitu 1. Pengusaha atau serikat pekerja mengancam akan kehilangan pekerjaan atau tunjangan untuk mempengaruhi suara pekerja kegiatan serikat pekerja. Yang kedua, pengusaha atau serikat pekerja salah menyatakan fakta-fakta penting dalam kampanye pemilu ketika pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk menjawab. Yang ketiga, baik pemberi kerja atau serikat pekerja yang menghasut prasangka rasial atau agama melalui seruan kampanye yang menghasut. Yang keempat, pengusaha memecat pekerjanya karena menghalangi atau mendorong kegiatan serikat pekerjanya, atau serikat pekerja menyebabkan pengusaha mengambil tindakan tersebut. Yang kelima, pengusaha atau serikat pekerja menyampaikan pidato kampanye kepada kelompok pekerja yang berkumpul waktu perusahaan dalam waktu 24 jam setelah pemilihan.
Yang keempat ada pemilihan dan sertifikasi. Jika suatu serikat pekerja dipilih oleh mayoritas pekerja yang memberikan suara dalam unit perundingan, maka serikat pekerja tersebut akan menerima sertifikat yang menunjukkan bahwa serikat pekerja tersebut sekarang merupakan perwakilan resmi dari para pekerja di unit perundingan tersebut. Yang terakhir ada perundingan bersama. Setelah NLRB mengesahkan serikat pekerja, pekerja dan manajemen dapat terlibat dalam perundingan bersama. Kebanyakan pekerja serikat pekerja berlaku untuk jangka waktu 3 tahun meskipun kontrak tersebut tidak mungkin berlaku selama yang mungkin berlaku selama 7 atau 8 tahun. Struktur perundingan dapat mempengaruhi pelaksanaan perundingan bersama. Ada 4 struktur, yaitu satu perusahaan yang berhubungan dengan satu serikat pekerja, yang kedua beberapa perusahaan yang berhubungan dengan satu serikat pekerja, yang ketiga beberapa serikat pekerja yang berhubungan dengan satu perusahaan, dan beberapa perusahaan yang berhubungan dengan beberapa serikat pekerja. Next. Bab 8 yaitu proses perundingan bersama dan permasalahannya. Proses perundingan bersama merupakan hal mendasar bagi hubungan serikat pekerja dan manajemen tergantung pada jenis hubungan yang dihadapi. Proses perundingan bersama mungkin relatif sederhana atau mungkin merupakan perjuangan yang panjang dan menegangkan bagi kedua belah pihak. Terlepas dari kompleksitas permasalahan perundingan, kemampuan untuk mencapai kesepakatan adalah kunci keberhasilan negosiasi. Proses perundingan bersama yaitu yang pertama adalah mempersiapkan negosiasi. Yang kedua, menetapkan isu-isu yang akan dirundingkan. Yang ketiga, berunding untuk mencapai kontrak. Yang keempat, meyakinkan pihak lain agar negosiasi berhasil. Yang kelima, mencapai kesepakatan yang menetapkan aturan-aturan selama masa kontrak. Yang keenam, anggota serikat pekerja meratifikasi perjanjian tersebut. Yang ketujuh, mengadministrasikan kesepakatan. Masalah perundingan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu mandatory. Masalah tawar-menawar wajib termasuk dalam definisi upah, jam kerja, syarat dan ketentuan kerja lainnya. Masalah-masalah ini umumnya mempunyai dampak yang cepat dan langsung terhadap pekerjaan pekerja. Yang kedua yaitu ada permisif. Permasalahan tawar-penawar permisif dapat diajukan namun tidak ada pihak yang bersikeras bahwa hal tersebut harus ditawar. Misalnya, manajemen mungkin ingin melakukan tawar-menawar mengenai tunjangan kesehatan bagi pekerja pensiunan. Namun, serikat pekerja mungkin memilih untuk tidak melakukan tawar-menawar mengenai isu tersebut. Permasalahan permisif lainnya mungkin adalah serikat pekerja menginginkan manajemen menyediakan layanan penitipan anak. Yang ketiga yaitu prohibited. Permasalahan tawar-menawar yang dilarang, seperti itu penutupan toko, yang secara hukum dilarang. Ini adalah satu-satunya pengecualian yang diperbolehkan meskipun terdapat banyak perbedaan, tapi tertentu dimasukkan dalam semua perjanjian kerja. Isu-isu dalam negosiasi yang pertama yaitu pengakuan. Bagian ini biasanya muncul pada awal perjanjian kerja. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi serikat pekerja yang diakui sebagai perwakilan perundingan dan untuk menggambarkan unit perundingan. Yang kedua ada proses pengaduan. Hampir semua perjanjian kerja mencakup beberapa bentuk prosedur pengaduan. Keluhan dapat didefinisikan secara luas sebagai ketidakpuasan karyawan atau perasaan ketidakadilan pribadi sehubungan dengan pekerjaannya. Proses pengaduan yaitu proses formal yang sistematis memungkinkan karyawan menyampaikan keluhan tanpa membahayakan pekerjaan mereka. Yang ketiga ada keamanan karyawan. Bagian
Bagian perjanjian kerja ini menetapkan prosedur yang mencakup keamanan kerja bagi masing-masing karyawan. Yang keempat ada faktor terkait pekerjaan. Beberapa faktor yang lebih penting adalah peraturan kerja perusahaan, standar kerja, dan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan. Selanjutnya ada hak pengelolaan. Hak pengelolaan mencakup 3 bidang, yaitu kebebasan memilih tujuan bisnis perusahaan, kebebasan untuk menentukan aset material perusahaan yang akan digunakan, dan wewenang untuk mengambil tindakan disipliner karena suatu alasan. Selanjutnya ada union security. Beberapa bentuk dasar klausul keamanan serikat pekerja adalah yang pertama, closed shop. Closed shop adalah pengaturan di mana keanggotaan serikat pekerja merupakan prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua ada union shop. Pengaturan union shop mengharuskan semua karyawan menjadi anggota serikat pekerja setelah jangka waktu kerja tertentu atau setelah ketentuan serikat pekerja dinegosiasikan. Yang ketiga ada maintenance of membership. Maintenance of membership, para pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja pada saat perjanjian kerja ditandatangani atau yang kemudian bergabung secara sukarela harus melanjutkan keanggotaannya sampai dengan berakhirnya perjanjian sebagai syarat kerja. Yang selanjutnya ada agency shop. Ketentuan agency shop tidak mengharuskan karyawan untuk bergabung dengan serikat pekerja. Namun perjanjian kerja mensyaratkan bahwa sebagai serikat kerja, setiap anggota unit perundingan yang bukan serikat pekerja membayar iuran keanggotaan yang setara dengan serikat pekerja sebagai semacam pajak atau biaya layanan. Selanjutnya ada open shop. Open shop menggambarkan tidak adanya rasa aman dari serikat pekerja, bukan kehadirannya. Open shop jika didefinisikan secara ketat adalah pekerjaan yang setara dengan anggota serikat pekerja dan non-anggota. Terakhir ada check off due. Ini jaminan lain yang ingin dicapai oleh serikat pekerja adalah pengecekan iuran. Perjanjian check off due digunakan sebagai tambahan terhadap perjanjian toko yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan ketentuan iuran check off, perusahaan setuju untuk memotong iuran serikat pekerja dari gaji anggota dan meneruskan uang tersebut langsung ke serikat pekerja. Terakhir ada kompensasi. Hal yang mempengaruhi kompensasi adalah jadwal tingkat upah. Yang kedua ada lembur dan pembayaran premi. Ketiga ada jury pay. Yang keempat ada PHK atau pesangon. Yang kelima ada liburan. Dan terakhir ada vacation. Bab 9 yaitu persiapan perundingan dan perundingan perjanjian. Next. Persiapan perundingan. Serikat pekerja harus terus mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan keanggotaan untuk mengisolasi area ketidakpuasan. Manajemen juga menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempersiapkan negosiasi. Semua aspek kontrak saat ini dipertimbangkan, termasuk kekurangan yang harus diperbaiki. Bagian lain dari persiapan negosiasi adalah dengan mengidentifikasi berbagai posisi yang akan diambil oleh serikat pekerja dan manajemen seiring dengan kemajuan negosiasi. Perundingan perjanjian. Perundingan bersama merupakan kegiatan pemecahan masalah. Oleh karena itu, komunikasi yang baik sangat penting untuk keberhasilannya. Fase negosiasi dalam perundingan bersama dimulai dengan masing-masing pihak menyampaikan tuntutan awalnya. Salah satu komponen yang paling mahal dalam perjanjian perundingan bersama adalah ketentuan kenaikan upah. Next. Bab 10 adalah rincian dalam proses negosiasi. Ada beberapa cara untuk menghilangkan hambatan yang dapat digunakan agar negosiasi dapat berjalan kembali. Pertama yaitu intervensi pihak ketiga. Pertama ada mediasi. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral memasuki perundingan dan berupaya
memfasilitasi penyelesaian perselisihan perburuan ketika terjadi kebutuhan perundingan. Seorang mediator berperan sebagai fasilitator. Tujuan mediasi adalah membujuk para pihak untuk melanjutkan perundingan dan mencapai kesepakatan. Yang kedua ada arbitrasi. Suatu perselisihan diserahkan kepada pihak ketiga yang netral untuk mendapatkan keputusan yang mengikat. Kedua ada strategi serikat untuk mengatasi kegagalan negosiasi. Pertama ada pemogokan. Ketika anggota serikat pekerja menolak bekerja untuk memberikan tekanan pada manajemen dalam negosiasi. Pemogokan menghentikan produksi mengakibatkan hilangnya pelanggan dan pendapatan yang diharapkan oleh serikat pekerja akan memaksa manajemen untuk tunduk pada persyaratannya. Yang kedua ada boikot. Boikot adalah salah satu cara buruh untuk membuat manajemen menyetujui tuntutan mereka. Boikot melibatkan kesepakatan anggota pekerja untuk menolak menggunakan atau membeli produk perusahaan. Ketiga ada strategi manajemen untuk mengatasi kegagalan negosiasi. Pertama ada lockout. Manajemen dapat menggunakan lockout untuk mendorong serikat pekerja agar kembali ke meja perundingan. Dalam lockout, manajemen melarang karyawan untuk masuk ke tempat kerja dan menjalankan operasi dengan personal manajemen atau penggantinya. Yang kedua ada melanjutkan operasi tanpa memberikan struktur pekerja. Tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan jika serikat pekerja melakukan pemogokan adalah menjalankan perusahaan dengan menempatkan manajemen dan pekerja non-serikat buruh pada pekerjaan yang dilakukan pekerja yang melakukan pemogokan. Next. Bab 11 adalah hal-hal yang terlibat dalam mencapai meratifikasi dan melaksanakan perjanjian buruh manajemen. Mencapai dokumen yang dihasilkan dari proses perundingan bersama dikenal dengan perjanjian atau kontrak. Pengelolaan tenaga kerja mengatur hubungan antara pengusaha dan kerja untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua ada meratifikasi. Setelah negosiator mencapai kesepakatan tentatif mengenai seluruh persyaratan kontrak, mereka menyiapkan perjanjian tertulis yang mencakup persyaratan tersebut lengkap dengan tanggal efektif dan tanggal pengakhiran. Terakhir ada mengelola. Mengelola kontrak adalah aktivitas sehari-hari. Manajemen bertanggung jawab untuk menjelaskan dan melaksanakan kesepakatan dengan mengadakan pertemuan atau sesi pelatihan. Manajer SDM memainkan peran kunci dalam administrasi kontrak. Prosedur pengaduan di lingkungan serikat pekerja. Pengaduan dapat mencakup perselisihan mengenai kondisi kerja, dugaan pelanggaran perjanjian bersama, perlakuan yang tidak adil, atau masalah lain yang mempengaruhi syarat dan kondisi pekerjaan karyawan. Berikut adalah gambaran umum tentang langkah-langkah dalam prosedur perpaduan di lingkungan yang terorganisasi oleh serikat pekerja. Next. Yang pertama ada penyelesaian tidak resmi atau opsional. Terus yang kedua ada pengaduan. Jika masalah tetap atau tidak terselesaikan secara tidak resmi, karyawan seringkali dengan bantuan perwakilan serikat secara resmi mengadukan. Ini umumnya melibatkan pengajuan dokumen tertulis yang menjelaskan sifat pengaduan, fakta-fakta yang relevan, dan permintaan perbaikan. Selanjutnya, pemeriksaan oleh perwakilan serikat. Perwakilan serikat meninjau pengaduan, membantu karyawan dalam menyiapkan kasus, dan menentukan apakah pengaduan tersebut berdasar. Terus yang keempat ada pengajuan manajemen. Pengaduan secara resmi diajukan kepada pengusaha atau manajemen, biasanya secara tertulis. Dokumen tersebut harus menjelaskan sifat pengaduan, fakta-fakta yang relevan, dan solusi yang diinginkan. Yang kelima ada investigasi. Manajemen melakukan penyelidikan
terhadap pengaduan. Hal ini mungkin melibatkan pertemuan dengan karyawan, wawancara dengan pihak terkait, dan tinjauan-tinjauan dokumen yang relevan. Keenam, pertemuan pengaduan. Pertemuan dijadwalkan antara karyawan, perwakilan serikat, dan manajemen untuk membahas pengaduan. Pertemuan ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen mereka, mengajukan pertanyaan, dan memberikan informasi tambahan. Selanjutnya ada keputusan. Setelah pertemuan, manajemen mengeluarkan keputusan secara tertulis. Keputusan ini mencakup hasil penyelidikan dan tindakan yang akan diambil. Kemudian ada banding. Jika salah satu pihak, baik karyawan maupun pengusaha, tidak puas dengan keputusan, mungkin ada ketentuan untuk mengajukan banding. Ini bisa melibatkan eskalasi pengaduan ke tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi atau pencarian arbitrase eksternal. Dan yang terakhir ada arbitrase. Beberapa perjanjian bersama termasuk ketentuan untuk arbitrase pihak ketiga jika pengaduan tetap belum terselesaikan setelah prosedur internal. Seorang arbitrator disepakati oleh kedua belah pihak atau ditunjuk melalui proses yang ditentukan. Next. Desertifikasi serikat pekerja adalah proses di mana sekelompok karyawan di tempat kerja yang tergabung dalam serikat pekerja menginginkan penggantian perwakilan serikat. Next. Perundingan kolektif di sektor publik adalah proses negosiasi antara serikat pekerja atau asosiasi karyawan dengan pihak pemerintah atau badan publik. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan mengenai kondisi kerja, upah, dan kebijakan lainnya yang mempengaruhi karyawan. Proses ini melibatkan transparansi, pertimbangan anggaran, dan dapat berdampak pada pelayanan publik. Kesepakatan yang dicapai menjadi dasar hubungan kerja dan dapat dipengaruhi oleh faktor politik, hukum, dan kepentingan masyarakat. Strategis ketegangan buruh di Cina. Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, menyebabkan harapan yang meningkat di kalangan pekerja. Seiring pekerja semakin menyadari hak mereka dan lanskap ekonomi yang berubah, mereka semakin menuntut kondisi kerja yang lebih baik, upah yang adil, dan manfaat yang ditingkatkan. Beberapa faktornya adalah, yang pertama, harapan yang meningkat. Yang kedua, ada kondisi pabrik. Banyak kasus ketegangan buruh di Cina terkait dengan kondisi kerja buruh di pabrik-pabrik. Masalah seperti jam kerja yang panjang, kurangnya langkah-langkah keselamatan kerja yang memadai, dan kurangnya akomodasi yang layak telah memicu protes karena pekerja menuntut perbaikan. Yang ketiga ada sengketa upah. Sengketa upah umum di China, terutama seiring dengan naiknya biaya hidup di kota-kota. Pekerja sering menuntut upah yang lebih tinggi untuk mengatasi inflasi dan kenaikan biaya hidup, yang mengakibatkan mogok dan negosiasi dengan pengusaha. Dan yang keempat, kekhawatiran jaminan sosial. Pekerja di Cina menyatakan kekhawatiran mengenai manfaat jaminan sosial termasuk perawatan kesehatan, pensiun, dan asuransi pengangguran. Kurangnya langkah-langkah jaminan sosial yang memadai telah memicu ketidakpuasan dan menyumbang pada ketegangan buruh. Yang kelima ada represi dan aktivisme. Pemerintah Cina kadang-kadang merespon protes buruh dengan represi, penahanan, dan pembatasan terhadap aktivisme buruh. Dinamika ini menciptakan lingkungan yang kompleks di mana pekerja bergerak antara menegakkan hak-hak mereka dan risiko mendapatkan reaksi keras dari pemerintah. Selanjutnya, peran organisasi buruh independen. Cina secara resmi hanya mengakui satu serikat pekerja, Federasi Serikat Buruh Seluruh Cina, yang dikendalikan oleh Partai Komunis. Organisasi buruh independen menghadapi tantangan dan pekerja mungkin terlibat dalam aktivisme basis untuk menyuarakan keprihatinan mereka di luar struktur serikat yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, ada dampak rantai pasukan global.
Ketegangan buruh di Cina dapat berdampak pada rantai pasokan global karena banyak perusahaan multinasional beroperasi di negara ini. Gangguan akibat mogok dan protes dapat mempengaruhi jadwal produksi dan rantai pasokan. Dan yang ke-8, respon pemerintah dan reformasi. Pemerintah Cina kadang-kadang merespon ketegangan buruh dengan represi dan reformasi kebijakan. Upaya telah dilakukan untuk mengatasi beberapa masalah buruh, seperti pembaruan hukum ketenagakerjaan dan promosi negosiasi kolektif, meskipun tantangan masih ada. Dan yang terakhir, tren masa depan. Lanskap ketegangan buruh di Cina kemungkinan akan berkembang seiring dengan transformasi ekonomi negara tersebut. Pendekatan pemerintah terhadap isu buruh, munculnya gerakan buruh baru, dan dampak tren ekonomi global akan membentuk masa depan hubungan buruh di China. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau bisa chat di grup. Terima kasih.